ini saya akan bertanya tentang di sini kan tadi dijelasin ada kesenian, dan mulai dari kapan pertunjukan seni kuda lumping atau kesenian yang ada di sini, dan kenapa harus ada kesenian itu, Pak? Ya, baik. Kesenian itu, munculnya kesenian ini adalah munculnya berdirinya kampung di sini. Ketika ada munculnya kampung ini, barulah seni itu muncul. Bukan seni yang muncul dulu, tapi ada sekelompok orang atau rumah yang didirikan di kampung ini. Ini dulu kan alas, bukan rumah, alas itu. Nah, munculnya ada tongkol, ada sekelompok masyarakat di sini, ada penghuninya. Disitulah muncul seni atau kesenian. Itu awal mula seni itu ada atau muncul di sini. Seperti itu. Kenapa tadi siapa? Kenapa harus ada Kesenian? Ya memang karena ada manusianya yang nggak boleh bisa. Jadi karena ada manusia, ada kelompok manusia di situ, ada pertunjukan di situ. Kalau nggak ada manusia, nggak akan ada muncul kesenian kan gitu. Nah disitunya adanya manusia, seni itu muncul seperti itu. Jadi pertanyaannya kan pendek, kenapa harus ada kesenian? Karena di sini ada sekelompok atau kehidupan, di mana kehidupan itu di situ ada generasi atau ada masyarakat atau anak-anak muda yang perlu satu pendidikan melalui kesenian itu yang bisa diorbitkan, dan juga banyak manfaatnya kan gitu. Jadi ada sekelompok masyarakat yang memang betul-betul menonjolkan apa yang ada di kampung sini. Itu adalah seni kan gitu, baik dari seni kuda lumping, baik dari seni-seni yang lainnya, itu harus ada. Tidak akan mungkin ada sekelompok tempat itu atau tempat di situ tidak ada, mesti ada seni kan. Ketika tumbuh manusianya, berarti kesenian itu ada, diharuskan ada, karena itu bagian dari pendidikan dan bagian dari sejarah yang harus diketahui oleh masyarakat itu tadi. Itu makanya harus ada seperti itu. Pertanyaan yang kedua atau yang terakhir, menurut Bapak, apa yang dilakukan kalau semisal kesenian di sini hampir punah, bahkan bisa saja punah atau tidak ada yang meneruskan? Gitu. Nah ini yang sangat-sangat disayangkan ya, karena kesenian itu sebenarnya harus dilestarikan, harus dijaga. Maka kita melakukan perkumpulan kembali, mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai pejuang seni itu tadi. Generasi muda dikumpulkan semua, dan itu kita bersama-sama melakukan observasi atau sosialisasi agar supaya seni itu tidak hilang. Caranya dia memberikan masukan kepada anak-anak, itu mulai dari anak-anak PAUD, TK, SD. Itu pemahamannya kita lewat sosialisasi, pertemuan tiap RT, pertemuan ke-RW-an, apalagi sekarang sudah menjadi wisata, pertemuan tentang kepada paguyuban. Itu semuanya tuh diberikan kepada anak-anak muda agar supaya hal yang sudah hilang itu bisa diperbarui. Itu kita angkat kembali agar supaya menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang luar atau pengunjung yang seperti sekarang. Itu caranya untuk menjaga atau melestarikan seperti itu. Bukan yang hilang itu dibiarin begitu. Terus apa yang ditonjolkan sini kalau yang hilang itu tidak diangkat lagi, atau yang hampir punah itu tidak diperbaharui? Makanya dengan adanya wisata ini, biaya yang masuk ke sini kita alokasikan untuk pemberdayaan masyarakatnya, pembaharuan tentang keseniannya dan budayanya yang terutama saya di sini
yang paling kita 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 harapkan itu tentang lingkungan bersih dari segala macam. Itu yang harus dijaga saja. Oke, segitu saja. Dan oh ya Pak, maaf. Ini panjenengan siapa ya? Bapak dan ada ya, Saya Dewandra, ya, Prodi Bahasa Indonesia. ya. Enggak. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devandra dari Prodi Bahasa Indonesia. Mal, saya mau bertanya Mal. Ya, tanya apa? Terkait bahasa walikan. Bahasa walikan itu apa sih sebenarnya? Ya, jadi untuk bahasa walikan itu adalah bahasa yang dibuat oleh orang Malangan. Jadi orang Malang itu membuat bahasa yang mana membacanya itu dari belakang. Seperti contohnya ledom ngalam. Ledom ngalam itu kalau maknanya itu adalah modelnya orang Malang. Oke, model ya. Jadi memang bahasanya itu buatan orang Malang. Jadi mereka membuat bahasa sendiri sebagai ciri khas dari kotanya tersebut. Oh, jadi orang Malang tuh punya kayak bahasa yang unik. Contohnya kayak gini gitu loh. Terus contohnya bahasa walikan? Contohnya. Contohnya tuh banyak sekali. Salah satunya ya. Apa ya? Sebentar. Saya nyari dulu. Nakam. Nakam itu yang artinya makan. Nah, kalau di sini sekarang ini apa? Nah. Bahasa walikannya. Ya, kita nakam. Nakam di Nakam apa ya? Ini di gacuan. gacuan ya guys ya, di gacuan. Oke. Dan di sana, hey, Maria. Gimana? Terkait bahasa walikan itu apa? Menurut sampean. Bahasa walikan. Bahasa yang dibolak-balik. Aku bukan orang asli Malang, tapi aku lahirnya di Malang. Oke. Jadi Terus dibolak-balik. yang kamu tahu tentang bahasa walikan apa? Malang, Malang. Oke, itu aja. Nakam. Nakam. Oke, terus saya ke sini ya. Ke sini. Mas, kasih Pak. Sampean bahasa walikan itu apa? Bahasa walikan adalah bahasa yang biasa digunakan khususnya di Kabupaten Malang. Di Malang, Plen. Malang. Bahasa walikan itu bahasa atau kalimat yang biasa walik. Seperti contohnya itu Malang artinya ngalam. Uma itu kamu. Terus gacuan itu tempat mie. Tempat mie, oke. Kalau untuk Najwa, terkait bahasa walian itu apa? Menurut sampean? Maksudnya kan saya asal dari kota Malang. Oke. Bahasa walian itu aslinya dari Malang juga. Oke. Bahasa walian tuh contohnya kayak seperti bang itu ngamal. Oke. Saya itu ayas. Oke. Bakso itu masak. Terus apakah kesehariannya pakai bahasa itu di Enggak sih, itu kampung? tergantung. Kayak misalnya ke temen-temen. Terus oke, kalau sekarang ini namanya apa? Yang sekarang ini sedang apa? Kok guyu sih? Ya sudah, kayaknya tidak bisa tidak bisa dijawab ya. Oke, cukup sekian saja vlog saya. Saya Devandra Saputra dari Prodi Bahasa Indonesia, NIM 25040208002. Oke, see you, bye bye.